Welcome ke Weekly Analysis teman-teman. Ini analisa minggu lalu dari area demand, harapannya price bisa sampai ke target-target dari Vibo Expansion ini. Kita coba cek before analisanya ya, ada di TradingView. Teman-teman bisa cek juga. Nah, ini before-nya saya posting 5 hari yang lalu. Nah, ini kita lihat cek. Nah, price harapnya turun ke demand dan next target ke atas. Cuman memang sayangnya di sini teman-teman. Price yang di atas ini nggak sampai. Sebenarnya harapan saya high-nya ini bisa ada di lokasi ini. Pengennya gitu. Tapi namanya analisa kan nggak bisa 100% akurat ya teman-teman. Nah, next gimana nih harga gold? Saya akan coba ganti server ya teman-teman dari Rex.com ke Oanda. Ini movement monthly dari beberapa puluh tahun yang lalu. Dari beberapa puluh tahun yang lalu. Ternyata memang ada fasenya ya, si gold itu terjadi kenaikan yang luar biasa lalu terjadi koreksi. Kenaikan luar biasa lagi, koreksi lagi. Ini kenaikan lagi. Fase pertamanya di sini, 80 ya, 1980. Lalu terjadi lagi di 2011, teman-teman. Diulang lagi sekarang, 2025. Ini biar teman-teman tahu historical gold gimana dan trennya seperti apa. Setidaknya waktu nanti dia turun, ya karena historicalnya seperti ini, at least ya teman-teman. Kalau kita cek low ke high, price ini bisa drop atau turun ya sekitar 60% sampai 70% lah. Kita sudah bisa cari level untuk buy. Lalu ini saya rubah. Ini 50% dia turun dan diangkat lagi. Dan kalau sekarang sementara ini maybe area 50% di sini. Ya teman-teman. Selama high belum melar lagi. Nanti kalau high ikut melar lagi ke atas, ya kita sesuaikan. At least juga jangka panjangnya, misalkan dalam 2 tahun, 3 tahun ke depan, setelah dia create higher high ini, price rontok atau turun. Ya, rontok atau turun. Ya fokusnya kita long term untuk cari 50%. Paham ya teman-teman ya? Kalau belum paham bisa tanyakan di kolom komentar. Ini kita lihat history aja. Karena basically technical analysis itu kita bicara tentang history. Jadi ini preparationnya kita untuk 3 gelombang yang sudah pernah terjadi. Oke. Preparationnya seperti ini. Jadi nextnya jika dia turun cukup signifikan, drop jauh sampai 50% ini, ya fokusnya kita buy. Ya teman-teman, areanya mungkin resistant become support ini atau di area ini juga sama. Potentially. Nah, ini kita bicara long term ya. Oke, kita bicara long term ya. Kalau ngelihat dari expansion ya teman-teman. Dari low sampai, sorry, high sampai lower low. Ini expansion ini nyangkut sebenarnya harga di 2618. Oke, di harga 3354. Nah, cek ya teman-teman. Ini levelnya udah kecapai.
3354. Kalau targetnya kemarin 3379, hanya yang kemarin terjadi realnya 3355. Ya, 3355. Lah apakah ini sebenarnya sudah ada tanda buat targetnya gold sudah capai dan ya market maker akan taking profit? Mungkin. Tapi kalau melihat kondisinya fundamentalnya sih, harga ini masih diangkat lagi karena perang dagang yang belum jelas. Yang satu yang nantang malah takut, yang ditantang malah terlalu berani. Monthly, ini tadi 12 bulan ya teman-teman. Ini monthly ya, oke. Daily-nya seperti ini. Jadi penjelasannya sudah clear ya tadi ya, yang di awal ya. Ini break sama kondisinya range trading. Oke. Apakah movement dari daily ini minggu depan ini akan tertahan oleh demand ini lagi? Ya, ini range daily. Dan gak empat, apakah movementnya bisa akan tertahan di sini? Bisa tipisin dulu, biar gak terlalu. Nah, yang saya pikir sih, eh, mungkin gold bisa terkoreksi setidaknya ke sini dulu. Ya, teman-teman. Kok gitu? Ini, we talk about daily. Oke, price-nya ini berapa? 3246. 324647 hampir sama lah ya, gak jauh beda. Ini yang membuat saya kemarin punya plan untuk short sell. Hopefully harga bisa sampai ke demand. Tapi ini kita pakai time frame 30. Jadi reason saya awalnya dari daily ya teman-teman. Demand daily. Saya turunkan ke H4, demand H4 yang di sini punya area yang lebih solid. Oke, saya hapus saja deh. Ini begini. Ini tadi punya daily. Ini tadi punya siapa teman-teman? Daily. Yang ini H4. Oke. Nah, ini sih target area koreksi terdekat saya. Jadi kenapa kemarin saya keluarin plan sell di Telegram. Yang belum join Telegram silahkan join dulu. Ya saya update beberapa hal di sana. Secara satu berarti ini ada break, bos, break of structure. Ya, lalu rating range-nya dari low sampai ke high ini. Nah ini teman-teman. Lalu kalau saya cek di MH1, ini ada demand-nya lagi. Di satu ada demand-nya lagi. Saya turunin dulu ke M30. Teman-teman lihat ya. Nah, ini terlihat ya pola koreksinya ya teman-teman. Ini ada break, break, market price naik, dan begini ya yang terjadi. Bukan bos ini break lagi. Oke. Nah, apakah price ini tertahan di area supply ini?
untuk lanjut dia kejar demand. Nah, Jumat lalu market close, Jumat Agung gitu teman-teman, dia nggak gerak. Jadi saya melihat kondisi seperti ini. Saya melihat kondisi seperti ini. Jika memang supply ini belum mau direspon dengan baik, apakah di sini akan jadi liquidity? Nah, ada supply lagi di atas juga. 48 ya. Nah, ini reason saya. Ya teman-teman. Tapi memang kudu berhati-hati setelah harga sampai ke sini. Karena teman-teman tahu sendiri, setiap si gold ini sudah terkoreksi turun. Sudah terkoreksi turun. Dia rawan sekali untuk naik lagi lebih tinggi. Berkali-kali itu terjadi. Ya teman-teman. Ini koreksi turun. Seperti kemarin. Ketahan demand. Ya. Lompat ke atas. Nah ini apakah muaranya nanti di demand ini? Ya, coba saya kasih eh, price-nya. Nah, oke. Kita cek di H1 yang lebih jelas. Ya. Siap terkoreksi. Boom. Ke atas lagi. Oke. Nah, berarti teman-teman sudah tahu bahwa movement turun ini hanya koreksi, bukan movement besarnya. Movement besarnya nanti ditentukan di sini 3280 atau di sini 3232. Ya ini movement impulsif yang panjang ya apakah ya. Jadi tolong dipahami apa yang saya sampaikan. Kalau perlu digambar ulang biar teman-teman gak cuma ikut saja. Tapi Anda juga mengerti the reasonnya apa di balik itu. Weekly analysis untuk gold clear. Semoga bermanfaat. Nanti kita sambung obrolan di Telegram dan dengan materi-materi yang lain. Ya, thank you for watching. Sukses selalu dan happy weekend.